Kami dari SMP Santa Maria Banjarmasin mengucapkan selamat memperingati Santa Josephine Bakita menyambut Hari Tua Internasional ke-8 untuk penyadaran anti perdagangan manusia. Salam SFD. Semangat Fraternitas Bina. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Pada siang hari ini kita berkumpul untuk mengenang Santa Bakita dalam rangka menyambut Hari Tua Internasional bagi para korban The Power of Care Women Economy and Human Trafficking. Untuk penyadaran bagi kita semua agar memiliki perspektif sepakat akhiri perdagangan manusia dengan tema kekuatan kepedulian perempuan, ekonomi, dan perdagangan manusia. Pada hari ini secara khusus kita akan mendoakan anak-anak korban penculikan dan bagi keluarga mereka yang menderita, serta para korban baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban penipuan karena dijual belikan. Ada banyak orang yang diperdagangkan menjadi pekerja rumah tangga, seks komersial, pekerja kapal pencari ikan di laut lepas yang bertahun-tahun tidak melihat daratan, pekerja perkebunan atau bangunan tanpa perlindungan. Para korban ini sudah mendapat perlakuan tidak layak sebagai manusia sejak perekrutan, perjalanan, penampungan, dan di tempat kerja. Marilah kita memulai ibadat ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Marilah kita lagu pada bakti nomor 247. 247.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, supaya ibadat renungan kita siang ini berkenan di hadapan Tuhan, mari kita hening sejenak, kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Kita mohon rahmat pengampunan dari Allah. Sebagai ungkapan sesal dan tobat kita doakan bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bagimu semua orang yang lahir dari rahim perempuan berharga, bermartabat yang sama. Engkau tidak menciptakan sekat-sekat, laki-laki atau perempuan, hitam atau putih, kaya atau miskin, berkuasa atau tidak berkuasa, majikan atau budak. Namun semua orang adalah saudara dan saudari. Yang membedakan manusia hanyalah fungsinya, entah sebagai pemimpin atau yang dipimpin, sedang menjadi majikan atau pekerja, orang tua atau anak. Bapa yang adil, jurang pemisah diciptakan oleh manusia, terutama mereka yang sedang berkuasa atas diri manusia lain. Pandanglah Bapa banyak umat manusia dari segala bangsa yang berusaha meningkatkan hidup sosial ekonominya, teraniaya oleh banyak orang yang memanfaatkan orang lain menjadi sarana menghasilkan uang dengan berbagai cara yang melanggar kasih dan hak asasi manusiawinya. Kami telah berjumpa dan mendengar kisah-kisah tragis para perempuan, laki-laki, dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Bantulah kami Bapa, dengarkanlah jeritan umat-Mu di berbagai belahan bumi ini, agar hidup selamat dan bahagia dapat menikmati semua anak manusia. Amin. Mari kita mendengarkan kisah Santa Basilika. Refleksi kehidupan Santa Basilika. Pada tahun 1869, seorang bayi perempuan dilahirkan di sebuah desa di Darfur, Sudan, Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang amat mengasihinya. Pada umur 9 tahun, anak perempuan itu diculik oleh para pedagang budak. Rasa takut yang mencekam dan penderitaan-penderitaan yang dialaminya menghapus sebagian ingatannya. Ia bahkan lupa akan namanya sendiri. Bakita, yang berarti untung, adalah nama yang diberikan oleh para penculiknya. Bakita diperjualbelikan berulang kali di pasar-pasar El Obeid dan Kartaun. Ia mengalami penghinaan dan penderitaan akibat perbudakan, baik secara fisik maupun secara moral. Bakita mengalami penderitaan yang luar biasa
sebagai seorang budak belian. Apalagi di usianya yang masih begitu muda. Ia tidak pernah mendapatkan makanan yang cukup dan layak. Ia tidur tanpa alas apapun. Ia digabungkan dengan budak-budak lainnya dan harus berjalan jauh melewati hutan, bukit, dan lembah sampai tiba di pasar-pasar tempat mereka akan dijual. Semua ini membuat Bagita seringkali menangis seorang diri, dan dalam tidurnya ia sering bermimpi tentang ibu dan desanya. Pengalaman kehilangan anggota keluarga, terutama anak-anak yang menjadi korban penculikan, bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diterima. Di masa pandemi ini, tindak kejahatan perdagangan manusia meningkat, dan korban yang paling banyak adalah perempuan dan anak-anak. Mari kita mulai peduli dengan lingkungan sekitar kita. Hadirkan kasih di dalam keluarga kita. Semoga dengan saling peduli dan menjaga, mereka dapat terhindar dari bahaya, terlebih bahaya kejahatan perdagangan manusia. Dalam penderitaannya itu, Bagita berkenalan dengan seorang gadis muda yang kira-kira seusia dengannya. Mereka akhirnya menjadi sahabat. Suatu hari, mereka mencoba melarikan diri. Namun sayang, usaha itu tidak berhasil, dan mereka tertangkap kembali oleh para pedagang budak. Kembali Bagita harus mengalami penghinaan, siksaan, dan perlakuan kasar. Pernah ia tinggal dalam sebuah keluarga keturunan Arab. Suatu hari saya secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan amarah putra majikan. Ia menjadi sangat derang. Ia merenggut saya dengan kasar. Dari tempat persembunyiannya, saya dan mulai melayani tubuh saya dengan cambuk dan tendangan kakinya. Akhirnya ia meninggalkan saya dalam keadaan sekarat, sama sekali tidak sadarkan diri. Beberapa budak menggotong saya dan membaringkan saya di atas tikar. Di sanalah saya terbaring selama lebih dari 1 bulan. Selama hampir 1 bulan, Bagita terberita tak berdaya. Tak ada yang memperhatikan dan merawatnya. Sungguh penderitaan yang amat mendalam dialami oleh gadis cilik itu. Karena dianggap tidak dapat menguntungkan lagi, maka Bagita pun dijual pada orang lain. Kali ini Bagita dijual kepada seorang janda Turki yang tinggal di Kordofan. Setiap hari nyonyanya menghukum Bagita dengan runtutan cambuk dan pukulan-pukulan. Pada usia 13 tahun, Bagita mengalami siksaan tato yang mengerikan. Seorang wanita yang terampil dalam seni tato datang ke rumah jenderal. Nyonya kami berdiri di belakang kami dengan cemeti di tangan. Wanita itu membawa sepiring tepung putih, sepiring gandum, dan sebuah pisau cukur. Ketika ia selesai membuat gambar-gambar, wanita itu mengambil pisau cukur dan menorehkannya di sepanjang garis-garis gambar.
Garam ditaburkan di setiap luka. Wajah saya dikecualikan, tetapi 6 gambar dilukis di payudara saya, dan lebih dari 60 gambar di perut dan tangan saya. Saya pikir saya akan segera mati, terutama ketika garam ditaburkan ke dalam luka-luka saya. Hanya karena mujizat Tuhan sajalah saya tidak mati. Ia mempersiapkan saya untuk hal-hal yang lebih baik. Penderitaan yang mengerikan itu membuat Baktia kembali mengalami kesakitan yang luar biasa. Ia terbaring lagi selama 1 bulan sampai luka-lukanya mengering. Namun di sekujur tubuh Baktia terlihat tato yang menyerupai anyaman yang tak dapat hilang. Dua tahun setelah melewati penderitaan yang tak terlukiskan itu, kehidupan Baktia akhirnya mulai mengalami perubahan. Jenderal Turki sang majikan harus kembali ke negaranya. Maka ia pun menjualnya sebagai budak, termasuk Baktia. Pada tahun 1883 di ibu kota Sudan, Bahita dibeli oleh seorang konsul Italia bernama Callisto Legnani. Ia bermaksud membeli budak yang paling muda untuk dibebaskan atau ditempatkan di lingkungan yang lebih baik. Karena alasan itulah ia pun membeli Bahita. Untuk pertama kalinya sejak ia diculik, Bahita dengan gembira menyadari bahwa tidak seorang pun menggunakan cambuk ketika memberikan perintah kepadanya. Malah sebaliknya, ia diperlakukan dengan hangat dan ramah. Di rumah Tuan Lagni, Bahita merasakan damai, kehangatan dan sukacita. Meskipun kadang-kadang muncul kembali ingatan akan keluarganya yang mungkin tidak akan pernah dilihatnya. Tahun 1885, situasi politik menyebabkan Tuan Legnani harus kembali ke Italia. Bahita diajak ikut serta dan tinggal bersama Tuan Legnani serta seorang temannya, Tuan Augusto Micheli. Setibanya di Genoa, Tuan Legnani atas desakan istri Tuan Micheli setuju untuk meninggalkan Bahita bersama mereka. Ia mengikuti keluarga barunya ke Zianigo. Ketika lahir Mimina, putri keluarga Micheli, Bahita menjadi pengasuh dan temannya. Pada tahun 1888, Nyonya Micheli pindah ke Suakin, dekat Laut Merah, untuk membantu pekerjaan suaminya. Mimina dan Bahita tetap di Italia. Mereka tinggal di asrama yang dikelola oleh suster-suster Canosian dari Institut Katekumen di Finesi. Di sanalah Bahita mengenal Tuhan yang ada di hatinya, tanpa ia diketahui siapa ia sebenarnya. Sejak masih kanak-kanak, Bahita sering bertanya-tanya. Melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang, saya bertanya kepada diri sendiri, siapakah gerangan Tuhan atas semesta yang indah ini? Saya merasakan suatu keinginan yang amat kuat untuk berjumpa dengannya, mengenalnya, dan menyembahnya. Pada tanggal 9 Januari 1890, Bahita menerima sakramen inisiasi dan memperoleh nama baru, Josefina. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan sukacitanya pada hari itu. Matanya yang bulat bersinar-sinar menunjukkan sukacita yang amat mendalam. Sejak hari itu, ia sering terlihat mencium bejana baptis sambil berkata, "Disinilah aku menjadi anak Allah."
Bakita merasa inilah saat-saat terindah dalam hidupnya. Ia menjadi anak Allah yang sangat dikasihi. Dengan bertambahnya hari, Bakita semakin mengenal siapa itu Tuhan yang ia kenal dan ia kasihi, yang membimbingnya kepadanya melalui caranya yang misterius. Ia yang senantiasa menggenggam tangannya. Ketika Nyonya Micheli kembali dari Afrika untuk menjemput Mimina dan Bakita, Bakita dengan tegas dan penuh keyakinan, belum pernah ia bersikap demikian sebelumnya, menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama suster-suster Kanosian dan melayani Tuhan yang telah membuktikan begitu besar cintanya kepadanya. Pelan tapi pasti, Bakita merasakan panggilan untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada tahun 1893, ia masuk Institut Santa Maddalena dari Canossa di Venesia, Italia. 3 tahun kemudian, pada tanggal 8 Desember 1896, Suster Bakita mengucapkan kaulnya kepada Tuhan yang biasanya ia sapa dengan sapaan manis, Tuhan. Selama 50 tahun kemudian, Suster Bakita tinggal bersama komunitasnya di Scipio, Italia. Ia melakukan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, menjahit, merendam, dan membukakan pintu. Jika sedang bertugas menjaga pintu, Suster Bakita akan dengan lembut melimpahkan tangannya yang hitam itu ke atas kepala anak-anak yang setiap hari datang untuk belajar di sekolah Kanosian dan mencurahkan perhatiannya kepada mereka. Karena kulitnya yang hitam legam, semua orang lebih suka memanggilnya Mama Moreta, Mama Hitam. Suaranya yang hangat dengan nada dan irama lagu daerah asalnya menyenangkan hati anak-anak, menghibur mereka yang miskin dan menderita, serta membesarkan hati mereka yang datang mengetuk pintu institut. Kerendahan hati, kesederhanaan, dan senyum yang senantiasa menghiasi wajahnya membuat semua orang suka kepadanya. Saudari-saudarinya dalam komunitas mengagumi sikapnya yang menyenangkan dan penuh dengan kasih Tuhan. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1915, Suster Bakita mendapat izin untuk ikut melayani mereka yang menjadi korban perang itu. Dengan penuh kelembutan dan kasih, ia mulai menghibur, merawat, dan memberikan perhatian kepada korban-korban yang terluka itu. Karena Suster Bakita adalah orang Afrika, maka banyak dari mereka yang dirawat ingin tahu mengapa ia sampai di Italia. Suster Bakita pun dengan penuh semangat menceritakan kisah pengalaman hidupnya dan kebaikan Tuhan yang ia terima kepada mereka. Kisah hidupnya yang istimewa menarik minat banyak orang. Mereka sangat tertarik dan semakin kagum akan kebesaran Tuhan. Maka pada tahun 1930 diterbitkanlah sebuah buku berjudul Kisah Ajaib yang merupakan biografi dari Suster Bakita. Setelah biografinya diterbitkan pada tahun 1930, Suster Bakita menjadi terkenal. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara dan mengumpulkan dana untuk karya cinta kasih. Usianya semakin bertambah dan tubuhnya semakin melemah. Penyakit yang hebat mendera tubuhnya dan Suster Bakita pun harus tinggal di atas kursi roda.
Kepada mereka yang menjenguknya serta menanyakan keadaannya, dengan tersenyum ia menjawab, "Seturut kehendak Tuanku." Selama sakit, Suster Bakita tidak bisa lagi pergi melayani kemana-mana dengan bebas. Suster Bakita senantiasa berdoa bagi gereja dan Afrika dari atas kursi rodanya. Itulah persembahan yang dapat ia berikan dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya yang hebat itu, seolah-olah Suster Bakita mengalami kembali masa-masa perbudakannya yang mengerikan. Lebih dari sekali ia memohon kepada perawat yang menjaganya, "Aku mohon, longgarkanlah rantainya. Rantai ini sungguh berat." Bunda Marialah yang datang membebaskannya dari penderitaannya. Menjelang ajal, Bakita berseru, "Bunda Maria, Bunda Maria," dan senyum di wajahnya menjadi bukti bahwa jiwanya pun telah berjumpa dengan Bunda Allah. Menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 8 Februari 1947 di Biara Kanosian di Schio, didampingi oleh saudari-saudarinya yang berada di sekeliling pembaringannya. Jenazahnya disemayamkan di biara selama 3 hari. Orang banyak yang segera berdatangan tajuk melihat tubuhnya yang tetap lemas dan tidak kaku. Para ibu mengangkat tangan Bakita dan meletakkannya ke atas kepala anak-anak mereka dan memohon berkat daripadanya. Setelah wafatnya, banyak rahmat dan mujizat terjadi. Berita tentang kekudusannya tersebar ke semua benua. Ratusan surat diterima dari banyak orang yang didoanya dan dikabulkan dengan memohon bantuan doa Santa Bagita. Yosefina Bagita dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 17 Mei 1992 dan dikanonisasi pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 oleh Paus yang sama. Hingga saat ini, Santa Yosefina Bagita adalah satu-satunya santa yang berasal dari Sudan. Pestanya dirayakan pada tanggal 8 Februari. Kasus Sumiati. Sumiati berusia 15 tahun, asal Lampung, dari keluarga miskin, coba-coba mengadu nasib di Jakarta dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah Tuan Romli. Tuan Romli sekeluarga sangat senang dan menerimanya bekerja sebagai PRT di rumah mereka tanpa perjanjian atau kontrak kerja apapun. Hari-hari pertama Sumiati mendapatkan perlakuan sangat baik dari majikannya beserta keluarga. Namun, seminggu kemudian, sang majikan laki-laki sering melakukan penganiayaan, pelecehan seksual, dan sering-sering nyaris memperkosanya di saat orang-orang lain tidak berada di rumah. Suatu saat, sang majikan laki-laki nekat memaksa Sumiati untuk melakukan hubungan intim dengannya. Meski Sumiati menolak, sang majikan laki-laki tetap saja memaksanya, sampai akhirnya melakukan penganiayaan berat agar Sumiati patuh pada keinginannya itu. Peristiwa itu diketahui oleh Neneng yang berusia 10 tahun, seorang PRT lainnya yang juga bekerja di rumah Tuan Romli.
Pada saat kejadian, Neneng menyaksikan peristiwa tersebut dengan jelas. Neneng tidak berani menceritakan peristiwa itu kepada siapapun, apalagi melaporkan ke polisi, karena ia mendapat tekanan dan ancaman dari Tuan Romli bahwa akan diperkosa dan dibunuh kalau dirinya menceritakan peristiwa yang dilihatnya tersebut kepada orang lain atau melapor ke polisi. Sejak peristiwa perkosaan itu, Sumiati sering dipaksa oleh Tuan Romli melayani nafsu bejatnya, terutama ketika Sumiati sendirian di rumah. Setiap kali Sumiati berusaha menolak, Tuan Romli akan bertindak sangat kejam pada Sumiati hingga meninggalkan banyak bekas penganiayaan dan mengancam akan membunuhnya. Sumiati merasa sangat ketakutan dan trauma dengan semua peristiwa yang menimpanya tersebut. Ia ingin segera pergi dari rumah majikannya, namun tidak bisa melakukannya karena Tuan Romli juga mengancam akan membunuh Sumiati jika mencoba melarikan diri. Lama-kelamaan Sumiati bersikap semacam menjadi terbiasa dengan keadaan tersebut, bahkan bersikap sangat manis terhadap Tuan Romli, sehingga kadang-kadang meminta Tuan Romli berhubungan badan dengannya saat rumah sedang sepi. Semua peristiwa tersebut tidak pernah diketahui oleh tetangga dan kerabat. Istri Tuan Romli maupun anak-anaknya pun mengaku tidak tahu menahu semua peristiwa itu. Walaupun pada saat beberapa kali melihat tanda-tanda bekas kekerasan pada Sumiati, Nyonya Romli sedikit menaruh curiga bahwa Sumiati sering dianiaya oleh Tuan Romli, namun tidak menanyakannya pada Sumiati karena takut pada Tuan Romli. Kasus ini terbongkar beberapa bulan kemudian setelah Sumiati berhasil melarikan diri dari rumah sang majikan dan melapor ke sebuah LSM. LSM ini lalu membantu Sumiati melaporkan semua peristiwa yang dialaminya ke polisi. Kepada polisi, Sumiati tidak ingin bercerita tentang peristiwa yang telah menimpanya itu. Bahkan cenderung hanya berdiam saja dan menangis terus. Sumiati hanya mau bercerita kepada orang dari LSM yang mendampinginya. Ketika dipancing polisi mengenai kemungkinan ia telah diperkosa dan dianiaya, Sumiati bahkan menyangkal dan membantah bahwa dirinya telah dianiaya dan atau diperkosa. Padahal semua kejadian yang menimpa dirinya diketahui oleh Neneng. Neneng memang satu-satunya yang mengetahui peristiwa yang menimpa Sumiati tersebut. Neneng yang merupakan saksi kunci peristiwa tersebut saat itu masih berada di rumah Tuan Romli. Sangat besar kemungkinan akan dibunuh Tuan Romli agar dapat menghilangkan jejak kasus tersebut. Kepada orang LSM yang mendampinginya, Sumiati bercerita bahwa dirinya sering dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat. Waktu istirahatnya hanya sedikit. Tidak ada waktu untuk sekedar menyegarkan pikiran sekalipun. Di samping itu, ia tidak pernah menerima gaji karena konon majikan menyimpannya untuk bisa dikirim ke orang tuanya di kampung. Sumiati juga pernah meminta izin majikannya untuk mengikuti kursus menjahit di tetangga, namun tidak dikabulkan. Bahkan melarangnya berkunjung ke tempat kursus menjahit tersebut. Ia menyatakan harapannya agar Neneng dapat segera didatangkan untuk memberikan kesaksian dalam penanganan kasusnya, karena ia segera pulang ke rumah orang tuanya di Wonorejo, Yogyakarta.
riwayat Santa Baksia, juga kisah Sumiati yang terjadi di negara kita. Banyak juga kejadian-kejadian seperti ini terjadi di antara kita, mungkin tidak terekspos. Kita dipanggil hari ini untuk PK dan membantu mereka yang mengalami penderitaan menjadi korban perdagangan manusia lewat doa-doa kita melalui Santa Baksia. Mari kita doakan bersama doa bagi para korban. Doa untuk para korban perdagangan orang. Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas bumi yang Engkau ciptakan bagi kami dan seluruh makhluk ciptaan-Mu, tempat di mana kami hidup dan kebutuhan kami manusia dicukupkan oleh bumi ini. Engkau memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga, merawat, demi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi ini. Namun keserakahan, keegoisan, kesombongan, dan kerakusan manusia terus terjadi dan merusak kesehatan ekosistem bumi dan semua makhluk hidup yang ada, termasuk sesamanya. Manusia sering gagal menjadi rekan kerjamu. Hatimu tersobek-sobek menyaksikan manusia yang Kau angkat menjadi putra dan putrimu, dijadikan komoditi oleh sesamanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Manusia adalah maha kayamu, telah direndahkan martabatnya. Banyak dari mereka mengalami penyiksaan, bahkan kematian. Berilah kekuatan kepada mereka yang terlanjur menjadi korban, dan utuslah orang-orang untuk melepaskan mereka dari cengkraman pada setiap perdagangan manusia. Ya Allah, berilah kami kepekaan untuk ikut berbela rasa bagi mereka yang menjadi korban. Tetapi lebih dari itu, berilah kami semangat dan keberanian untuk ikut rela saling berjejaring untuk melakukan usaha-usaha pencegahan maupun mendampingi dan membantu para korban yang kami jumpai. Semoga jaringan anti perdagangan manusia makin banyak Engkau pertemukan dengan para korban, dan semoga Engkau memberkati semua usaha yang kami lakukan untuk memulihkan kemanusiaan yang telah dilukai oleh dosa-dosa umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memberi kami teladan luar biasa dari Santa Josephine Bakita dan memberkatinya dengan hati yang terbuka penuh kasih. Bantulah kami untuk memaafkan orang lain seperti dia. Santa Josephine Bakita diculik dari keluarga pada usia 9 tahun. Kita berdoa untuk anak-anak yang telah diculik dan untuk keluarga mereka yang sangat menderita karena kekhawatiran dan kesedihan. Semoga mereka dipersatukan kembali dan dihibur oleh Tuhan. Tuhan, berilah kami rahmat untuk bersyukur atas kebebasan setiap orang yang saat ini dalam penculikan dan korban perdagangan manusia, dan untuk mengetahui bahwa kami hanya benar-benar bebas melalui iman kami kepada Tuhan. Santa Josephine Bakita, doakanlah kami dan mohonkanlah supaya Tuhan mengabulkan niat kami ini.
Kita hening sejenak, kita berdoa bagi mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Santa Josephine Bakita, engkau menjalani kehidupan yang luar biasa dalam penderitaan dan perbudakan. Tetapi engkau tidak membiarkan pencobaan menentukan hidupmu. Engkau memilih untuk memiliki hati yang terbuka dan bersukacita serta mengikuti kebenaran Yesus Kristus. Berdoalah bagi kami agar Kristus dapat hidup dengan sukacita di dalam hati kami, sebagaimana Yesus tinggal di dalam hati Santa Josephina Bakita. Melalui kesaksian luar biasanya, banyak orang telah mengatasi rintangan dan menjadi percaya pada Kristus. Semoga melalui doa-doanya terus mengubah iman banyak orang untuk selama-lamanya. Amin. Kita persembahkan doa dan harapan kita ini dengan berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak, kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua, agar kita semakin peka dan peduli dengan sesama yang menderita di sekitar kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh hidup kita, niat-niat baik kita itu menjadi saluran berkat Tuhan, menolong sesama yang menderita di sekitar kita, senantiasa dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. 533, tingkatkan karya serta bangsa. Tingkatkan karya serta bangsa, membangun dunia. Walaupun rintangan menghadapi jalan, majulah terus, kita akan menang. Jangan bimbang.
rangkaian ibadat peringatan Santa Baptista menyambut Hari Doa Internasional ke-8 sudah selesai. Syukur kepada Allah.